Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Allah limpahkan sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, Ibu Dr. Amalia Nurmila SPMP yang saya hormati dan perkenalkan nama saya Firna Nadila dengan NIM 2230311016 dari program studi agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal mengenai rencana bisnis yang akan saya lakukan. Selama kurang lebih dari 5 menit ke depan, saya akan menjelaskan mengenai rencana bisnis saya yang berjudul Nasi Cokot. Berikut PowerPoint terkait proposal bisnis saya. Yaitu di sini ada poin-poin yang akan saya jelaskan. Poin pertama yaitu ada latar belakang. Poin kedua ada tujuan, poin ketiga ada manfaat, poin keempat ada gambaran umum produk, dan poin kelima ada strategi pemasaran, dan yang terakhir yaitu poin keenam metode pelaksanaan. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Nasi merupakan makanan pokok di Indonesia yang dihasilkan dari beras dan menjadi sumber karbohidrat utama dalam konsumsi masyarakat. Nasi putih biasa merupakan bentuk umumnya, tetapi Indonesia memiliki variasi kreatif dalam cara memasaknya, termasuk nasi goreng, nasi uduk, nasi liwet, nasi kuning, dan nasi cokot ini yang saya akan bisniskan. Selanjutnya, nasi cokot adalah salah satu olahan unik dari nasi di Indonesia. Kata cokot berasal dari bahasa Jawa yang berarti digigit, sehingga nasi ini bisa dimakan tanpa menggunakan sendok atau piring. Mirip dengan onigiri dari Jepang, nasi cokot memiliki bentuk seperti ban roti dengan berbagai isi. Salah satunya adalah ayam suwir. Keunikan nasi cokot ini terletak pada kemudahannya dalam pengambilan dan mengkonsumsi dimanapun kita berada. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan nilai dan mendukung perekonomian lokal dengan melibatkan petani atau pemasok lokal dalam menyediakan bahan baku. Yang kedua, menyajikan makanan yang sehat dengan nilai gizi yang baik, dengan bahan-bahan yang berkualitas dan proses memasak yang higienis. Dan yang terakhir, menjadikan usaha nasi cokot ini sebagai entitas yang menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada manfaat, yaitu usaha nasi cokot ini memberikan sejumlah manfaat yang meliputi aspek ekonomi dan berkelanjutan kultural. Usaha ini mendapatkan penghasilan dan menciptakan peluang kerja lokal dan meningkatkan perekonomian daerah. Ini juga mempertahankan keberagaman kuliner lokal dengan menjaga tradisi makanan daerah. Penggunaan bahan baku dari petani lokal mendukung pertanian lokal dan ekonomi petani dengan memberikan pasar yang stabil. Selain itu, karena harganya terjangkau, nasi cokot ini juga menjadi aksesibel bagi berbagai kalangan masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu gambaran umum produk. Nasi cokot muncul sebagai inovasi makanan praktis dengan bentuk seperti hamburger dan beragam isian. Mudah dimakan dan dapat dibawa kemana-mana saja. Dan nasi cokot ini sangat terjangkau harganya dan memberikan rasa kenyang. Bahan utama nasi cokot ini adalah nasi gurih dengan isian ayam suwir yang ditumis, disertai dengan sayur selada, daun jeruk, bawang putih, garam, kunyit, gula pasir, dan lain sebagainya. Nasi cokot dikemas dengan kertas makanan dan diberi kemasan mika untuk menjaga kebersihan dan kehigienisannya. Selanjutnya yaitu ada strategi pemasaran. Yang pertama, tahap promosi dan penjualan produk. Tahap promosi dan penjualan produk yang saya lakukan yaitu yang pertama, memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, atau TikTok untuk mempromosikan produk ini. Yang selanjutnya yaitu menjual produk dengan harga yang terjangkau. Dan selanjutnya, saya akan menjual pada saat ada event atau bazar untuk memperkenalkan produk ini kepada halayak ramai. Dan saya akan membangun situs web atau platform online yang sangat menarik. Dan mungkin saya juga akan menitipkan produk ini ke berbagai market dan food court di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dan selanjutnya itu saya akan membuat kemasan yang sangat menarik agar banyak minat yang untuk membeli. Selanjutnya yaitu target pasar. Nasi cokot ini menjadi salah satu pilihan makanan yang mudah dimakan di mana saja.
dan sangat praktis untuk dibawa kemana saja. Selain itu, nasi cokot juga mengenyangkan dan harganya sangat terjangkau. Nasi cokot ini bisa dikonsumsi dari berbagai kalangan. Salah satunya yaitu di lingkungan kampus, yang dimana bisa dikonsumsi oleh mahasiswa, dosen, dan karyawan lainnya yang bekerja di lingkungan kampus tersebut. Selain itu, ada anak SD sampai dengan SMP dan SMA juga bisa menikmati nasi cokot ini hingga anak dewasa dan lansia. Selanjutnya yaitu ada metode pelaksanaan. Yang pertama itu ada alat dan bahan. Alat-alat yang saya gunakan atau yang diperlukan dalam pembuatan nasi cokot ini, yang pertama adalah panci atau rice cooker, panci besar, wajan atau panci penggorengan, pisau dapur, sendok masak, dan paper food. Selanjutnya itu ada bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan nasi cokot ini adalah beras, minyak goreng, ayam suwir, bumbu dapur seperti bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit, garam, kemangi, dan jeruk, daun jeruk, sasa, penyedap, daun salam serai, dan selada. Selanjutnya itu ada proses pembuatan produk nasi cokot ini. Yang pertama yaitu panaskan minyak dan tumis bawang putih, daun jeruk, dan serai sampai harum dan matikan api. Yang kedua, masak beras dengan bumbu, air, dan kaldu seperti biasa. Setelah matang, aduk rata dan tutup. Yang selanjutnya itu tumis bawang bombay, bawang putih, dan hazelnut hingga layu. Haluskan bersama kencur dan sisihkan. Panaskan minyak, tumis bumbu halus, cabai giling, dan kunyit bubuk hingga matang. Tambahkan serai dan daun jeruk, tumis sebentar lalu tuang air. Yang kemudian itu masukkan ayam suwir dan aduk yang rata. Tambahkan garam dan gula dan masak hingga bumbu meresap. Angkat ayam dan sisihkan. Siapkan cetakan untuk membentuk nasi seperti roti ban. Padatkan dengan nasi, tambahkan ayam dan selada di tengahnya. Padatkan lagi dengan nasi. Bungkus nasi dengan kertas makanan, kemudian masukkan ke dalam kemasan mika bulat yang dibungkus plastik. Dan yang terakhir yaitu nasi cokot siap disajikan. Dan selanjutnya di sini ada ringkasan anggaran biaya, yaitu yang pertama ada biaya tetap, yaitu sejumlah 823.000. Kemudian ada biaya tidak tetap yaitu 204.000 dan totalnya itu 1.057.000. Kemudian ada penentuan harga jual produk. Jadi di sini ada biaya tidak tetap dibagi jumlah produk yang akan dijual dan hasilnya itu 7.000. Di sini tuh harga jual tetapi tanpa laba. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.